بسم الله الرحمن الرحيم. البديهة بنية القبول البدان كل ذروة مضمون إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبدل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: اطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. Carilah kebutuhan-kebutuhan dunia dengan jiwa yang mulia. Jangan sampai mengejar dunia sehingga terhina, karena segala sesuatu itu sudah terjadi menurut ketentuannya. Di dalam kita mencari kebutuhan dunia atau disebut namanya ma'isyah, jangan sampai kita menjerumuskan diri kita pada tempat yang terhina demi untuk mencapainya. Karena bagaimanapun dunia yang kita cari ini pasti ditinggalkan. Jadi alangkah ruginya seseorang dalam mencari apa saja dalam hal kehidupan, harta, jabatan, sehingga dia menghinakan diri. Maksudnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin korupsi, mungkin menipu orang, membunguli orang, dan sebagainya, yang dicari hanya untuk kepentingan sesaat. Karena dunia ini bagaimanapun pasti kita tinggalkan. Mau tidak mau, pengen tidak pengen, pasti kita tinggalkan. Artinya alangkah ruginya seorang hamba, apalagi dia menyatakan orang yang beriman kepada Allah, dalam mencari utlubul hawaija bi'izzatil anfus, ya, dengan menghinakan dirinya, bahkan menjadi manusia yang terhina. Di sisi manusia saja dia sudah tidak punya nama, walaupun tadi dia dilantik, dia dipuja dan dipuji, yang pada akhirnya bertemu dengan sebuah kasus lalu dia menjadi orang yang terhina di tengah masyarakat maupun di tengah keluarganya. Ini baru sedikit gambaran ketika di dunia saja. Bagaimana nanti di hadapan Allah, yang dia mencarinya itu dengan cara yang tidak halal, yang tidak barakah, padahal dia akan meninggalkannya, yang di sana nanti pertanggungjawabannya kepada Allah Qadirabbul Jalil lebih daripada apa yang dirasakan di dunia. Di dunia paling dia mendapatkan hukuman sekian puluh tahun, dah selesai. Tapi di hadapan Allah khalidina fiha selama-lamanya, naudzubillah.
Jadi bagaimana nasihat ini agar kita hidup di dunia, mencari maisha, mencari kehidupan, apapun profesi kita, carilah dengan cara yang baik, yang halal, yang barakah, yang manfaat, yang kita bawa ke rumah, kita nikmati bersama dengan keluarga, yang insyaallah walaupun itu sedikit mungkin pada hitungan bilangan, tapi berkahnya banyak pada hitungan keberkahannya. Ini yang kita cari. Jamaah rahimakumullah. Karena apabila sudah maisha atau kehidupan itu kita cari dengan cara yang baik, yang halal, yang thayyib, yang mutayyib, yang mubarakan, maka akan menjadikan sebuah keberkahan, dan tanda keberkahan itu akan menjadi sebuah ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau dia sudah biasa hidupnya tenang, maka nanti ketika pun berakhir kehidupannya, dia pun akan menjadi orang yang mutmainnah, menjadi tenang. Kenapa jadi tenang? Karena waktu di dunia dia mencari kehidupannya dengan penuh ketenangan. Inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hakikat kenyataan. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Jadi sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hakikat atau kenyataan. Dan tidaklah seseorang mencapai hakikat iman hingga ia mengetahui bahwa apapun yang menimpanya tidak bakal luput darinya, dan yang luput darinya tidak akan bakal menimpanya. Jadi hakikat iman seseorang ketika dia mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya, kalau toh memang itu sudah qadarullah, maka akan terjadi. Tapi kalau toh itu memang bukan qadarullah, hanya kehendak seseorang atau hal-hal yang tidak diinginkan, pasti tidak akan terjadi. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Jadi kalau sudah memang Allah takdirkan, kemanapun kita berlindung, kemanapun kita akan lari, tetap sudah memang kehendak Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita berlari dari benteng yang kuat bersembunyi, kalau memang sudah waktu ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Begitu juga ketika kita dapat nikmat, berbagai macam orang pengen nikmat kita itu tidak akan kita rasakan, atau di macam-macam, tetap itu sudah memang rezeki bagi kita. Nah, ini tanamkan dalam hati kita, karena segala sesuatu sudah Allah tentukan. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang dipahami oleh para manusia dari perkataan kenabian pertama ialah apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah apa saja yang engkau mau. Jadi kalau memang kamu tidak merasa malu, kenapa tidak merasa malu? Karena yang saya kerjakan sesuai dengan syarak, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti malu? Orang beribadah benar baik, kenapa mesti malu? Ini kadang-kadang kalau diajak ke masjid malu, diajak ke majelis malu. Ya. Apanya yang malu ini? Untuk kebaikan kok malu, tapi anehnya ketika diajak berbuat dosa nggak malu dia. Nah, ini namanya orang yang sudah Allah tutup hatinya. Jadi kalau kita sudah nggak malu, kerjakan dengan baik. Kenapa tidak malu? Karena ini amalankah, pekerjaankah sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu nggak benar, itu tidak baik, itu di situ ada unsur penipuan, itu di situ ada unsur yang nggak benarnya, ngapain kita ikut? Malu kita. Malu kepada siapa? Malu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita diberi amanah nggak jujur, malu kita. Kita diberi wewenang, malu kita kalau nggak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. U'tu a'yunakum hadzaha minal ibadah. Dalam Hikamun Nabawi disebutkan, berilah matamu bagiannya dari ibadah. Jadi mata kita usahakan supaya mata ini pun dapat bagian ibadah. Dengan cara apa mata ini supaya dapat bagian ibadah? Memandang HP. An-nazara fil mushaf. Sering-seringlah kita membaca Quran, Yasin, Tawaqiah, Tabarak dengan memandang mushaf. Ketika mata memandang kepada mushaf, itu sudah ibadah mata. Makanya mata biasakan memandang kepada nikmat Allah. Khamsun minal ibadah, kata Rasulullah. Ada 5 yang termasuk ibadah. Pertama, an-nazru ila mushaf, memandang mushaf Quran. Jadi kalau pian membaca Quran, membaca Yasin, bagus mana guru Yasin langsung dengan di HP, bagus yang mushaf. Mushaf itu artinya kertas. Membaca Quran guru dengan di Quran dengan nang di HP, bagus Quran. Quran lengkap 30 juz. Kamu di HP macam-macam campurannya. Ada nang bersalawar, ada nang kada bersalawar. Macam-macam. Nah, tapi memandang Quran nata. Jadi pertama memandang kepada Al-Qur'an. Yang kedua an-nazru ila Zamzam. Mata gunakan memandang air Zamzam. Yang ketiga an-nazru ilal Ka'bah, kalau di Mekah memandang kepada Ka'bah. Yang keempat an-nazru ila wajhil walidain, pandang wajah kuitan. Makanya bila kemana-mana foto orang tua ada, ini harus foto cewek di bawah. Di HP itu nah wajah kuitan. Kami bahari di pondok oleh Pak Kiai supaya semangat belajar di meja ini foto abah, foto mama. Ya, jadi semangat kita siannya kuitan mau ongkosi. Berjual sanggar, berjual mihon macam-macam. Ya, jadi ingat bila kita belajar itulah, bila kita belajar memandang wajah abah mama pasti semangat. Begitu juga beribadah. Bila kita beribadah ingat kuitan, pasti kita semangat. Kenapa? Kuitanku apapun yang ku kerjakan, mau kuniatkan ataupun tidak kuniatkan, pasti abah mamaku dapat bagiannya. Aku puasa hari ini, abah mamaku walaupun aku kada berniat dapat juga sidin bagiannya. Kenapa? Beisi anak nang ibadah. Siapa nang kada ketuju anak ibadah? Siapa nggak senang anaknya ahli ibadah? Anaknya senang ke masjid. Walaupun nang kuitan orang main catur aja kan. Anak barang ke masjid. Dapat barokah juga sini. Nah, jadi kita memandang wajah orang tua, foto orang tua, ingat dengan jasa-jasa sidin. Yang kelima, an-nazar ila wajhil alim, memandang wajah orang alim. Ya, jadi kalau di rumah ada foto ulama, kuitan juga jangan ditinggal. Ya, paling kada dalam kamar kah atau di manakah, ada HP kah, ada wajah orang tua. Nah, jadi a'tu a'yunakum hadzaha minal ibadah. Ustaz, walaupun kita kada berisi foto, tapi bisa kita memandang musyahadah ngarannya, pandang wajah abah, wajah mama. Orang bahari malaji kalau kita assalamualaikum, pandang wajah abah dalam batin. Assalamualaikum ke kiri, pandang wajah mama dalam hati. Nah, itu macam-macam ya. Itu termasuk juga kita menggunakan mata untuk ibadah. An-nazaru ilal mushafi wa tafakkura fi. Jadi berilah matamu bagian dari ibadah. Jangan mata digunakan melihat duit saja, ya kan. Namun kada melihat duit salah berhitung gitu pula. Ya, artinya mata gunakan juga untuk melihat pemandangan yang indah, melihat mushaf, membaca kitab dan sebagainya. Dan watafakkura fi. Lalu setelah kita memandang, berarti bila memandang membaca, kalau
Iyalah, bila memandang membaca, lalu merenungkan isinya, wal i'tibara inda ajaibihi, dan mengambil pelajaran dari keajaiban-keajaibannya. Apa ajaibnya Al-Quran? Masya Allah. Ada penelitian surah Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin, itu huruf-hurufnya dan baris-barisnya sejumlah saraf mata kita satu sebelah. Dulu Pak, tahun 89, pernah orang buta. Orang buta ini rabun gitu, nggak begitu melihat, kadang melihat kadang enggak. Satu saat dia mimpi ketemu dengan Sunan Kalijaga. Ini waktu saya masih di Jogja. Mimpi ketemu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ngomong, nek joki Sunan niku dawuh, nek maca Fatihah deloken. Jaka bahasa kita ikam kalau membaca Fatihah itihi hurufnya, huruf Fatihah itu itihi, ujar Sunan Kalijaga. Nah, lalu orang ini begitu bangun, ya, waktu itu sampai masuk koran dia, karena buta. Butanya nggak terlalu buta total, cuman agak rabu-rabun, kadang melihat sedikit ya. Lalu mimpi ketemu Sunan Kalijaga. Lalu dalam mimpi itu disuruh baca Fatihah dengan memandang, dengan melihat. Per huruf Bismillah satu sampai Waladhdallin, amin. Dipraktekkan. Lihat dia membaca, melihat mulai Quran yang besar, karena kan dia tadi rusak matanya nih. Mulai Quran yang besar sampai mulai Quran agak kecil, karena sudah bagus. Akhirnya agak kecil, akhirnya normal. Lalu matanya ini sehat. Dan dia melihat yang kecil pun melihat, yang besar apalagi. Sebelah melihat, sudah normal. Lalu bawa lagi ke dokter. Dinyatakan dokter sehat dan normal. Lalu Pak dokter tanya, kamu pakai terapi apa? Saya terapinya menggunakan mata melihat huruf-huruf surah Al-Fatihah. Ternyata surah Al-Fatihah ini kan kumpulan 30 juz Al-Quran. Jadi saraf-saraf mata yang besar katanya itu sejumlah huruf-huruf surah Al-Fatihah. Sementara saraf-saraf yang kecil itu huruf-huruf Al-Quran. Karena tadi Quran 30 juz terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Akhirnya dia praktekkan lagi untuk yang sebelah. Pun juga sembuh. Nah, disitulah kemukjizatan daripada huruf-huruf Al-Quran. Jadi jangan dianggap remeh. Mata kita melihat surah Yasin, melihat Al-Quran, ini pahala mata ini yang penting. Namun di HP tadi ya macam-macam campurannya. Ya. Makanya kan arti mushaf itu Quran sebijian. Nah, kalau sudah Quran sebijian maksudnya Quran yang tidak ada tafsirnya, tidak ada latinnya, murni Quran. Nah, itu namanya mushaf. Tapi kalau di Quran tuh ada terjemahan, ada tafsir, ada apa macam, itu cuman disebut namanya kitab saja, ya. Nah, bahkan ada di dalam beberapa pendapat ulama seperti dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kalau itu Quran sebijian ya bahasa Banjar, itu kita mesti baudu, wajib baudu, Pak. Quran yang murni Quran. Tapi kalau di situ ada tafsir, ada terjemah, ada asbabun nuzul, apa macam, tidak apa-apa, tidak baudu. Menurut ulama dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi bila Quran sebijian artinya bahasa Arab sebijian 30 juz tuh. Jangan coba-coba. Ya. Nah, jadi bagus gunakan pandangan mata kita memandang kepada mushaf Al-Quran. Bahkan di samping kita memandang juga pasti membaca, dan ketika membaca kita berusaha untuk mengambil iktibar, dan iktibarnya adalah tentu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, diberikan panjang umur, kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan kemudahan. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan
selamat dunia akhirat, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan pada waktunya kaina mudah-mudahan kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabiyal fatihah. Ya, maaf saya lupa, mari kita Fatihah untuk calon jamaah haji yang sekarang sudah bersiap-siap untuk menuju satu titik, yaitu Padang Arafah. Mungkin di antara mereka ada keluarga, ada handai tolan, sanak pemilik, kenalan, jamaah dan sebagainya. Khususnya jamaah Masjid Darussalam, ada Pak Haji Ija yang sering sholat di sini juga beliau berangkat. Dan kita doakan semua calon jamaah haji yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan proses haji mulai wukuf, mabit dan seterusnya sampai selesai. Mudah-mudahan mereka semua diberikan Allah kesehatan, keafiatan, keselamatan, kemudahan, kekuatan, dan kalau seandainya ada yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu'anna ya Karim, wa'fu'anna ya Rahman, wa'fu'anna ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا رب فقنا في الدين وعلمنا رشد رب زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim oh ya Pak. Ini masih belajar. Iya, nanti